Pemirsa, Badan Urusan Logistik Bandung menjamin ketersediaan beras di Bandung Raya sebanyak 8.000 ton hingga akhir bulan Februari 2024. Selain itu, pada bulan Maret mendatang, Bulog mengandalkan panen raya dari para petani dengan target 16.000 ton beras. Masyarakat masih mengeluhkan dengan tingginya harga beras di pasaran. Meski demikian, Badan Urusan Logistik Bulog Bandung masih terus berusaha untuk menekan harga beras dengan cara menggelar operasi pasar murah. Sebanyak 8.000 ton beras masih tersedia hingga akhir bulan Februari 2024. Selain itu, Bulog juga memprediksi jika bulan Maret hingga April panen raya mulai berlangsung di Jawa Barat. Untuk memanfaatkan serapan beras, Bulog Bandung menargetkan sebanyak 16.000 ton beras. Menurut Kepala Bulog Bandung, untuk bulan Februari ini, Bulog belum dapat melakukan penyerapan beras dari para petani, dikarenakan harganya yang masih cukup tinggi di kisaran Rp14.000 per kilogram. Meski demikian, Bulog memprediksi pada panen raya mendatang, harga beras dari para petani akan turun hingga Rp9.950 per kilogram, hingga dapat diserap oleh Bulog. Dari pusat, Kang. Jadi kalau kami kan Bulog di daerah itu kan hanya menerima. Jadi memang untuk Jawa Barat sendiri kami menerima dari Pelabuhan Patimban yang ada di Purwakarta ya. Nah, untuk jumlahnya berapa banyak, sampai kapan itu terpusat memang karena pengadaan langsung dari pusat kerjasamanya dengan negara pengirim. Kami hanya menerima. Tapi selama ini sendiri untuk stok beras di gudang Bulog seperti apa sih, Pak? Ya kalau stok ya aman lah. Tadi kan secara fisik ada 8.000-an, itu minimal sampai dengan Februari ini kita aman. Tapi jangan khawatir, sampai dengan saya yakin sepanjang tahun bahkan ya, masih akan sangat aman. Karena pertama tadi informasinya, sebentar lagi panen kan. Bulan Maret, April ini kita panen. Selain itu juga kita masih mendapatkan kiriman dari impor gitu ya. Jadi bukan kita bermaksud untuk memprioritaskan impor, bukan. Tapi karena memang pada saat ini kita sudah berupaya untuk melakukan penyerapan dalam negeri, memang harganya masih belum masuk karena Bulog. Diketahui sebelumnya harga beras di pasaran meroket sejak awal tahun 2024 hingga saat ini. Untuk menekan harga beras, pemerintah berupaya untuk membuka operasi pasar murah di setiap kecamatan di Kota Bandung. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuwana Kurniawan melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai stok beras di wilayah Bandung, saat ini kita akan terhubung melalui sambungan telepon bersama Kepala Badan Urusan Logistik Bandung dengan Pak Erwin Budiana. Selamat sore Pak Erwin Budiana. Ya, selamat sore Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Pak Erwin, Bapak tadi menyampaikan bahwa stok beras di wilayah Bandung ini aman Pak hingga akhir Februari nanti. Namun mengingat saat ini kita sudah masuk di penghujung Februari Pak, bagaimana stok beras di bulan selanjutnya nih Pak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat? Ya baik Mbak Indah, tadi yang seperti disampaikan oleh Mbak Indah di awal, memang stok kita untuk Februari ini memang sudah sangat aman. Tadi sudah ada angka 8.000 ton ya, 8.000-an ton. Insya Allah itu akan terus masuk Mbak, karena memang Bulog ini kan stoknya ada di mana-mana Mbak Indah, jadi nggak hanya ada di Bulog Bandung. Jadi ketika memang ada satu wilayah yang dirasakan memerlukan tambahan stok, maka akan dikirimkan ke lokasi tersebut. Nah, bagaimana untuk Maret, tentunya kami terus berupaya melakukan penyerapan dari dalam negeri Mbak, karena informasinya kan memang untuk Maret ini sudah akan mulai ya masuk musim panen. Jadi insya Allah memang nanti kalau sudah ada panen, tentunya kami akan mengoptimalkan untuk melakukan penyerapan dalam negeri dalam rangka untuk pemenuhan stok di gudang-gudang kami. Itu Mbak. Baik Pak. Ternyata situasinya berbalik Pak, stok beras tidak terpenuhi. Apakah harus melakukan impor beras Pak? Dan kenapa gitu harus melakukan dari luar, sementara kualitas sumber daya kita sudah melimpah Pak? Ya, bagaimana untuk mengantisipasi ya, tentunya memang pemerintah pusat sudah mengantisipasi dari akhir tahun kemarin ya Mbak ya, bahkan sepanjang tahun 2023 juga sudah melakukan antisipasi, di mana
tahun 2023 akhir kemarin tuh ya sudah terjadi badai El Nino, Mbak, di mana El Nino ini menyebabkan terjadinya musim panas ya yang berkepanjangan, sehingga akibatnya itu menyebabkan banyak yang gagal panen, dan ternyata El Nino itu pun sampai dengan awal tahun ini gitu ya, yang menyebabkan para petani itu mundur untuk tanam padinya. Nah, apabila mundur, maka akibatnya pun musim panen pun akan mundur. Nah, antisipasinya tentunya pemerintah pusat sudah melakukan kerjasama dengan negara lain, Mbak, untuk melakukan impor. Itu antisipasinya apabila nanti memang kita tidak memenuhi stok dari dalam negeri. Lalu Mbak Indah juga menyampaikan bahwa di pasar kita punya resource sebetulnya ya yang luar biasa. Tentunya memang itu benar demikian, Mbak Indah. Sebetulnya secara stok itu di pasar sudah sangat banyak, Mbak, untuk ketersediaan beras itu. Tapi memang harganya yang sekarang itu sedang lumayan tinggi, gitu. Nah, kita mengantisipasi minimal bagaimana caranya masyarakat itu bisa membeli beras dengan harga murah dulu deh, gitu deh, Mbak. Nah, itulah yang perlu dilakukan antisipasi oleh pemerintah dengan melakukan impor beras, Mbak. Gitu, Mbak. Oke, baik Pak. Lanjut dengan adanya program seperti itu, bagaimana saat ini Pak peran dari Bulog Bandung itu sendiri Pak dalam mendukung program pemerintah untuk bisa melakukan ketahanan pangan ini Pak, khususnya dalam hal penyediaan beras bagi masyarakat? Ya, alhamdulillah tadi disampaikan juga kan stok kami memang sangat aman. Memang sementara ini masih dari impor, Mbak, untuk stoknya. Tadi dalam waktu dekat mudah-mudahan kalau sudah ada panen kita pasti akan mengoptimalkan penyerapan dari dalam negeri. Nah, terhadap stok-stok yang ada di gudang kami itu tentunya kami melakukan upaya-upaya untuk melakukan ketersediaan, dan stabilisasi. Maksudnya ketersediaan ini adalah bagaimana stok yang ada sekarang ini ataupun beras yang tadi katanya langka ya tersedia di Bulog, lalu bagaimana stok yang ada di Bulog itu terjangkau oleh masyarakat sehingga ujung-ujungnya kami harapkan ada stabilisasi harga di masyarakat ataupun di pasar. Nah, yang kita lakukan sampai saat ini memang ada dua kegiatan utama, Mbak. Yang pertama itu sesuai penugasan dari Badan Pangan Nasional, kita sudah melakukan penyaluran bantuan pangan beras. Bahkan ini sudah dimulai dari tahun 2023 lalu dan lanjut sampai dengan tahun ini. Kita itu melakukan penyaluran bantuan pangan beras kepada seluruh masyarakat di Indonesia, nah, khususnya untuk Kota Bandung karena ini merupakan wilayah kerjanya Bulog Bandung. Ada kurang lebih 100.000 orang yang mendapatkan bantuan pangan beras khusus untuk warga Kota Bandung. Nah, itu salah satu kegiatan kita untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga. Nah, kegiatan yang kedua adalah kita terus menyalurkan beras SPHP, beras stabilisasi pasokan dan harga pangan. Nah, inilah yang kita lakukan beberapa saat terakhir ini dan masih terus kita lakukan bekerjasama dengan Dinas Indak Kota Bandung dan juga dengan Dinas Ketahanan Pangan Kota Bandung. Kita terus melakukan operasi pasar dan gerakan pangan murah, Mbak Indah. Nah, itu intinya upaya-upaya itu kita harapkan bisa menurunkan harga-harga yang sekarang sedang tinggi di pasar, gitu, Mbak. Kalaupun memang sementara masih belum bisa menurunkan harga, ya minimal masyarakat sekarang bisa membeli ataupun menikmati beras dengan harga murah, Mbak. Demikian, Mbak Indah. Iya, baik Pak. Ya, saat ini kan kenaikan harga beras nih tinggi ya Pak, bahkan tertinggi pada tahun ini Pak dibandingkan kenaikan beras di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini kalau boleh kami tahu Pak, kenapa harga beras sekarang naik nih Pak? Apa temuan Anda saat di lapangan yang dapat mengakibatkan harga beras saat ini naik cukup tinggi ini Pak? Dan kira-kira kapan beras ini akan turun kembali harganya Pak? Iya, betul Mbak, pengamatan Mbak Indah. Jadi sebetulnya Mbak, siklus kenaikan harga ini adalah siklus yang berulang setiap tahunnya Mbak. Di mana apabila belum ada musim panen maka ketersediaan sedikit sehingga barang pun akan naik. Tapi tadi Mbak Indah menyampaikan bahwa kok sekarang sepertinya harga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Itu pun memang benar Mbak. Kenapa demikian? Karena tentunya pertama tadi yang disampaikan, El Nino ini sepertinya memang mempunyai pengaruh yang lumayan signifikan, Mbak.
di mana El Nino ini menyebabkan pertama tadi gagal panen. Ini kami informasi dari rekan-rekan kami ya Mbak, dari mitra-mitra kami, karena Bulog memang tidak langsung melakukan pengamatan ke sawah-sawah, tapi ini informasi dari mitra-mitra kami. El Nino ini memang menyebabkan segitu besarnya Mbak dampak terhadap kelangkaan beras ya pada saat ini. Jadi gagal panen dan akhirnya untuk tahun 2024 ini terjadi keterlambatan panen gitu ya. Dan pertama juga mungkin dan berikutnya juga mungkin ini Mbak, musim politik Mbak yang memang akhirnya banyak gitu Pak Mbak masyarakat yang berboyong-boyong membeli beras gitu ya. Tapi intinya sebetulnya ini adalah siklus yang berulang, tapi akhirnya kenapa kok sepertinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya? Yang utama pastinya ya tidak menyalahkan alam ya Mbak, tapi memang El Nino itu sepertinya mempunyai pengaruh yang cukup besar gitu Mbak, sehingga pada saat ini terjadi kenaikan harga yang lumayan tinggi karena memang ini musim El Nino yang berkepanjangan. Lalu berikutnya kapan kira-kira akan turunnya? Tentunya pemerintah pusat juga sudah memiliki strategi. Salah satunya tadi yang sudah kami jelaskan, kami terus menggelontorkan bantuan pangan berupa beras ya ke masyarakat seluruh Indonesia. Lalu yang berikutnya kita terus menggelontorkan beras SPHP yang harganya lebih murah dibandingkan harga di pasar. Demikian Mbak. Baik Pak Erwin, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya dan juga kesempatan waktu Anda sore hari ini. Selamat bertugas kembali Pak. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih.